Ila, bab tentang ila. Apa sih ila itu? Ila itu ringkasnya seorang suami bersumpah kepada istrinya untuk tidak mau mengumpulinya. Biasanya karena marah. Aku ora gelem meneh karo kowe. Saya tidak akan mendatangimu 1 bulan misalnya. Nah, maka beliau mengatakan di sini huwa ila itu adalah ayyahlifa, bahwasanya bersumpah azzauju seorang suami min jami'i nisa'ihi kepada seluruh istrinya au ba'dihin atau sebagian istrinya la aqrabuhun, aku betul-betul tidak mau mengumpuli mereka. Jadi sumpah untuk tidak mau mengumpuli. Apa hukumnya ila? Hukumnya mubah alias boleh. Karena apa? Karena dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah melakukan ila min nisaihi kepada istri-istrinya syahron, selama 1 bulan lamanya. Nah, ini gara-gara Nabi marah kepada istri-istrinya. Istri-istrinya itu minta nafkah yang banyak atau minta perhiasan sehingga mereka bisa berhias sebagaimana wanita-wanita yang lain. Maka Rasulullah SAW marah kepada mereka. Akhirnya beliau bersumpah tidak mengumpuli mereka 1 bulan. Setelah 29 hari lewat, maka beliau kemudian masuk ke rumah Aisyah. Nah, jadi selama 29 hari ini Nabi tidak tidur di rumahnya, tidak tidur di rumah istri-istrinya, tapi beliau tidur di masyrubah. Masyrubah itu adalah satu tempat di mana orang Arab menyimpan bahan makanan di situ. Kalau zaman sekarang orang Jawa misalnya, mereka membedakan antara rumah dengan dapur. Dapur itu bangunan yang lain. Nah, kira-kira Nabi itu tidur di dapur itu, yang berbeda dengan bangunan rumah selama 29 hari. Setelah 29 hari beliau kemudian masuk ke rumah Aisyah. Maka diingatkan oleh Aisyah, ya Rasulullah, engkau bersumpah tidak mengumpuli selama 1 bulan. Ini baru 29 hari, berarti kurang berapa? Kurang 1 hari. Nah, maka Rasulullah mengatakan bulan itu kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Sambil ini di tekuk satu, maksudnya 29 hari. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh istri-istrinya untuk milih. Udah, sekarang gini aja, daripada neko-neko njaluk duit akeh-akeh, sekarang suruh milih. Milih duit akeh ya wes, tak cerai saja. Milih ridho dengan apa yang ada, pilih ridho Allah dan ridho Rasul, ya tetap jadi istri saya, tidak akan saya cerai, tapi ya sabar, tidak usah neko-neko. Hidup itu apa adanya, nggak usah neko-neko. Karena hidup ini hanya untuk ibadah sebenarnya. Adapun cari dunia itu karena supaya kita bisa ibadah saja. Itu disebutkan dalam Quran. Kisah ini disebutkan dalam Quran. Bisa dilihat pada surah Al-Ahzab ayat 28. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan sama istri-istrimu yang minta duit tadi itu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alain, kemari sini, umatti'kunna, saya akan kasih pesangon, tetapi wa usarrihkunna sarahan jamila, saya akan cerai kalian dengan cerai yang bagus, ya. Jadi Nabi tidak akan marah, tapi beliau akan cerai dengan cerai yang bagus. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah, kalau kalian menghendaki Allah, menghendaki Rasul, maksudnya ridha Allah dan ridha Rasul, wad darul akhirah, juga menghendaki akhirat yaitu jannah, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah sudah siapkan bagi wanita-wanita yang berbuat baik di antara kalian akan pahala yang besar, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah disuruh milih oleh Nabi seperti ini, semua istri Nabi milih Allah dan Rasul, tidak ada satupun yang minta apa? Cerai. Karena mereka paham bahwasanya memilih Allah dan Rasul itu nanti akan menguntungkan di dunia maupun di akhirat. Nah, kembali ke sini, maka Nabi pernah melakukan apa? Ila. Berarti ila itu boleh. Tetapi ila itu oleh Islam dibatasi. Zaman dulu di masa jahiliyah, orang melakukan ila itu sak karepe dhewe. Mau ila 1 tahun, mau ila 2 tahun, mau ila 3 tahun. Sehingga istri ini kasihan.
Karena orang Arab zaman dulu kan istrinya biasanya banyak gitu. Sehingga kalau marah kepada istri pertama, dia bisa ilak kepada istrinya 1 tahun, tapi masih bisa hubungan sama istri 2, 3, 4, 5. Yang kasihan istri yang pertama ini nggak pernah dihubungi sama sekali. Nah, maka Islam kemudian memberikan batasan. Beliau mengatakan, fa'in waqqata, kalau dia menentukan waktu biduni arba'ati ashur, kurang dari 4 bulan. Misalnya seperti Nabi tadi, ilaknya 1 bulan. Aulaha, atau dia menentukan waktu 4 bulan. I'tazala hatta yang qadiyama waqata, maka dia boleh menyingkili istri-istrinya sampai selesainya masa ilak yang dia tentukan. Jadi misalnya saya mengatakan saya akan mengilak kalian 1 bulan, nah, berarti saya 1 bulan tidak mengumpuli. Atau saya mengatakan saya mengilak kalian 4 bulan, nah, berarti saya 4 bulan tidak mengumpuli. Dan ini batasan maksimal 4 bulan, tidak boleh lebih. Kenapa ilak dibatasi 4 bulan? Karena kesabaran wanita untuk tidak disentuh oleh suaminya itu hanyalah berapa? 4 bulan. Sehingga kalau dilebihkan dari 4 bulan, dikhawatirkan dia nanti akan berzina, naudzubillahi min syarri dzalik. Kemudian wa in waqqata, kalau dia menentukan waktu bi aktsar minha, lebih dari 4 bulan, misalnya dia mengatakan saya mengilak kalian 1 tahun, okay? Atau dia mengatakan saya mengilak kalian, tidak menyebutkan waktu, okay? Maka khuyyira, dia disuruh milih ba'da mudhiha, setelah lewat 4 bulan disuruh milih apa? Milih salah satu dari 2. Baina ayyafi'a, antara dia rujuk kepada istri-istrinya yaitu dengan mengumpuli lagi, au yutallik, atau mencerai. Nah, jadi dibatasi oleh Islam, ilak itu hanya boleh 4 bulan. Kalau kamu sudah terlanjur mengatakan 1 tahun, maka begitu lewat 4 bulan, 4 bulan tambah 1 hari, nah pas tambah itu kamu harus menentukan salah satu dari 2 pilihan, cerai atau rujuk. Kalau rujuk silahkan kumpuli istrimu. Kalau cerai silahkan ngomong saya cerai. Kenapa disuruh begitu? Supaya istri ini tidak terzalimi. Kalau dia dicerai ya sudah, dia cerai, akhirnya nanti bisa dinikahi oleh orang lain. Kalau dia rujuk ya alhamdulillah, berarti kehidupan rumah tangga diselamatkan dan dia bisa hubungan sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana biasanya. Karena manusia itu tidak akan bisa lepas dari pasangannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu adalah seperti pakaian bagi suami dan suami adalah seperti pakaian bagi istri. Maksudnya apa? Tidak bisa lepas. Tidak mungkin baju kita itu lepas dari tubuh kita. Kalau lepas itu kan waktu tertentu aja toh, Pak. Kita masuk ke kamar mandi untuk mandi, itu aja dilepas. Begitu mandi selesai, sebelum kita keluar pasti langsung kita pasang lagi. Nah, istri dan suami kayak begitu itu nggak bisa dilepas. Sehingga kalau dilepas ya ada aturannya kayak ini tadi. Tapi inilah bab ilak. Tapi mudah-mudahan semua kita tidak ada yang melakukan ilak karena tidak sampai marah yang dahsyat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada waktu itu sampai kemudian melakukan ilak. Tapi seandainya istri itu perlu untuk dididik sehingga dimarahi dengan cara ilak untuk mendidiknya supaya dia kapok, tidak lagi melakukan kekurang ajaran sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah mendidik istri-istrinya, nah, tidak ada masalah, ini diizinkan oleh Islam.